Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata pelajaran kimia. Masih pada bab pertama, kita membahas tentang materi dan perubahannya. Ini adalah pertemuan ketiga, pembahasan terakhir di bab pertama. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian materi, kemudian penggolongan materi, sifat materi, dan perubahan materi. Dan hari ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Sebelum masuk ke pemisahan campuran, Ibu mengingatkan kembali tentang penggolongan materi bahwa materi itu ada zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa, ada juga yang disebut campuran. Nah, campuran ini ada yang disebut campuran homogen dan ada yang disebut campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat perbedaannya, sedangkan campuran homogen adalah campuran yang masih terlihat perbedaannya. Nah, campuran ini bisa dipisahkan dengan beberapa teknik. Jadi memisahkan campuran itu tidak hanya menggunakan satu teknik. Kita mengenal banyak sekali teknik pemisahan campuran. Hanya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 5 saja teknik pemisahan campuran. Kenapa pemisahan campuran bisa berbeda-beda caranya ya tekniknya? Karena kita melihat dari karakteristik atau sifat-sifat dari campuran itu sendiri. Misal, kita bisa memisahkan teh dari air teh, misalkan daun teh dari air teh dengan cara disaring. Tapi bisa tidak kita memisahkan, misalkan dari teh manis itu gulanya yang mau kita pisahkan. Mau disaring sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali pun, gulanya tidak akan bisa berpisah dari airnya dengan cara disaring. Nah, untuk memisahkan gula dari air ada teknik sendiri selain disaring. Kalau kita sering menggunakan atau sering familiar sekali dengan penyaringan ya. Di sini teknik pemisahan campuran ada 5. Yang pertama yaitu filtrasi, nama lainnya adalah penyaringan, ini yang sering kita gunakan. Kemudian yang kedua kristalisasi, ini akan kita bahas juga. Destilasi, sublimasi, dan yang terakhir kromatografi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas filtrasi. Filtrasi itu nama lainnya penyaringan. Ini merupakan teknik pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel, ukuran benda yang bercampurnya. Nah, filtrasi atau penyaringan ini sering sekali kita lakukan sehari-hari. Contohnya tadi, kita memisahkan daun teh dari teh manis kita misalnya, atau kita memisahkan kopi, serbuk kopi ya, kalau kopi yang lama tuh yang masih kopi yang tubruk gitu dipisahkan kita dengan cara disaring. Atau misalkan ibu kita kalau memasak biasanya menyaring santan misalkan, atau misalkan salah satu pekerjaan dari orang tua kita misalnya yang bekerja di bangunan, memisahkan pasir dari kerikil, dari batu kerikil dengan apa? Dengan cara disaring. Nah, penyaringan itu nama ilmiahnya atau nama kerennya adalah filtrasi. Ini memisahkan campurannya berdasarkan ukuran partikelnya. Jadi yang dilakukan adalah, nah ini contoh sederhananya, kalau kita mempunyai air kotor itu berarti air yang bercampur, campuran air dengan kotoran. Ya. Kita memisahkan air dari kotorannya itu dengan cara disaring. Caranya, air yang kotor ini kita lewatkan di kertas saring. Ini bukan hanya ada corongnya, di atas corong ini ada yang disebutnya kertas saring, kertas penyaring ya. Kemudian ketika airnya kita lewatkan di kertas saring ini, air akan melewati kertas saring karena ukuran partikel air itu lebih kecil daripada kotoran. Air akan melewati kertas saring, kemudian jatuh di bawah sini di gelasnya. Sedangkan kotoran karena ukurannya lebih besar daripada air dan lebih besar dari lubang-lubang kertas saring, maka kotorannya akan tertinggal di penyaring ini. Nah, gitu. Ini mudahnya penyaringan. Kemudian
istilahnya ya, air hasil penyaringan tadi, air bersih hasil penyaringan tadi, kita sebutnya filtrat, hasil penyaringan. Sedangkan kotoran yang tersisa di dalam saringan disebutnya residu atau kotoran. Ya, itu yang pertama, penyaringan. Oke, teknik pemisahan campuran yang kedua, kita bahas tentang kristalisasi atau nama lainnya pengkristalan. Kristalisasi ini digunakan teknik pemisahan campuran zat padat dari pelarutnya. Caranya yaitu dengan menguapkan pelarutnya. Seperti tadi aku bilang, zat padat dari pelarutnya. Misalkan garam itu padat. Gula itu padat. Ketika garam atau gula kita larutkan di dalam air, kan campurannya menjadi homogen. Disaring tidak akan bisa. Nah, cara memisahkan campuran yang seperti ini, kita memakai kristalisasi. Kristal itu padat, jadi pemadatan, pengkristalan, pengubahan menjadi kristal. Nah, caranya sederhana, yaitu dengan menguapkan pelarutnya, menguapkan airnya. Bagaimana cara memisahkan air dengan garam? Ya, airnya kita uapkan. Nah, karena garam itu kan tidak menguap, berarti garamnya akan terpisah dari air. Nah, teknik ini sering digunakan oleh teknik sederhana ini sering digunakan oleh para petani garam di pesisir laut sana. Jadi mereka itu membawa air garam dari laut, kemudian dialirkan di dalam petak-petak, disebutnya tambak garam. Nah, nanti kalau di daerah pantai itu kan panasnya terik. Nanti panasnya itu akan menguapkan airnya. Air itu kan akan menguap dengan pemanasan. Nah, matahari akan menguapkan airnya, tertinggal di situ butiran-butiran garam. Nah, itu disebutnya kristalisasi, pengkristalan. Cara sederhananya ini dengan cara dipanaskan. Nah, kristalisasi itu dengan cara dipanaskan, pada intinya adalah menguapkan pelarutnya. Bisa dengan tadi cahaya matahari, bisa dari panas dari pemanasan ini. Nah, contohnya misalkan ini adalah campuran air dengan garam. Kita akan memisahkan air dari garamnya atau garam dari airnya. Dengan cara kita panaskan, ini adalah termometer untuk mengukur suhunya. Nanti pada suhu 100 derajat Celcius, suhu air mendidih, airnya itu akan menguap. Air menguap, lama-lama airnya akan habis, tertinggal di sini garamnya. Nah, itu disebut kristalisasi. Oke. Sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu destilasi. Destilasi ini merupakan teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi ini berarti sesama benda cair atau bisa juga antara benda cair dengan benda padat. Sesama benda cair pun titik didihnya berbeda-beda. Misalkan titik didih alkohol itu 70 derajat Celcius. Titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, untuk memisahkan alkohol dengan air atau misalkan air dengan minyak ya, itu ya dengan destilasi, perbedaan titik didih. Jadi cara sederhana destilasi. Nah, di sini ini adalah contoh cara kita melakukan destilasi. Di sini adalah pemanas, sumber panasnya. Di sini kita pasang lilin. Kemudian ini adalah labu ukur yang berisi campuran antara dua buah benda yang akan kita pisahkan. Nah, dua buah benda ini berbeda titik didihnya. Ini adalah termometer untuk pengukur suhu. Kemudian setelah nanti misalkan dipanaskan pada saat suhu 100 derajat Celcius, misalkan nanti air, kalau misalkan di sini ada air, airnya akan menguap. Nah, ketika menguap, dia akan masuk ke sini. Nah, ini disebutnya kondensor. Kondensor itu pendinginan. Nah, air tadi ketika mengalami pemanasan, dia akan berubah menjadi uap, menjadi gas. Nah, di sini didinginkan. Di sini ada dua buah selang. Yang pertama adalah selang tempat masuknya air dingin. Kemudian selang tempat keluarnya air yang sudah panas. Karena di dalam sini kan tadi panas ya, di dalam sini. Karena tadi udaranya, uapnya panas dari pemanasan hasil dari api tadi. Nah, nanti setelah uap airnya dia melewati ini, kalau benda yang wujudnya gas, dia mengalami pendinginan, dia akan berubah kembali menjadi cair. Nah, yang berubah kembali menjadi cair nanti akan masuk ke sini. Nah, nanti air itu akan terkumpul di sini.
Bu, yang lainnya juga nanti kan naik ke atas. Tidak. Pada saat suhu 100 derajat Celcius, di mana itu suhunya air, hanya air yang akan menguap. Kalau di dalamnya ada minyak, karena minyak itu suhunya di atas 100 derajat Celcius, titik didihnya, minyak belum akan menguap. Nah, nanti indikatornya atau penandanya ketika termometer ini melewati 100 derajat, artinya semua air yang di sini sudah menguap. Itu. Dan teknik ini yang sering digunakan oleh dalam pemisahan minyak bumi. Jadi kalau kita pergi ke pom bensin, di sana kan ada premium, ada solar, ada pertamax, misalnya, kemudian ada lagi apa di sana itu, misalkan kita kenal lagi produk minyak bumi itu ada gas LPG, kemudian ada lagi oli. Nah, itu awalnya mereka itu satu yang dinamakan minyak bumi atau minyak mentah. Nah, cara memisahkannya yaitu dengan destilasi ini, dengan perbedaan titik didih. Prinsipnya sama. Pada suhu yang dicapai titik didih suatu benda, benda itu kan menguap. Nah, kemudian didinginkan, berubah lagi menjadi wujud cair. Kalau benda itu sudah habis, kemudian nanti baru termometernya akan naik lagi, bahwa menunjukkan suhunya kembali naik. Itu destilasi. Kita lanjutkan sekarang sublimasi. Nah, sublimasi ini merupakan teknik pemisahan campuran yang salah satu komponennya dapat menyublim. Nah, ini kita bisa melakukan sublimasi atau sublimasi itu dinamakan untuk benda-benda yang salah satunya bisa menyublim. Kita sudah belajar tentang wujud benda di pertemuan sebelumnya, juga sudah kita bahas bahwa benda itu terdiri dari 3, ada wujud gas, ada wujud padat, dan ada wujud cair. Nah, ketiga wujud ini bisa saling berubah. Nah, misalkan benda cair yang berubah menjadi gas disebutnya menguap. Nah, kalau benda padat yang berubah menjadi gas itu disebutnya menyublim. Nah, di sini prosesnya yang disebut menyublim atau sublimasi. Nah, contoh sublimasi atau contoh benda yang dapat menyublim yang sering kita temukan adalah kamper. Kamper itu wujudnya padat. Nah, ketika 1 bulan kemudian kita lihat lagi kampernya sudah mengecil, artinya benda kamper yang padat tadi sudah berubah wujud menjadi gas. Nah, gitu. Sublimasi, contoh teknik sublimasi. Nah, sama dengan cara dipanaskan juga. Nah, di sini ada api sebagai sumber panasnya. Nah, di sini misalkan contohnya ini adalah campuran kapur barus atau campuran kamper dengan pasir. Kita akan memisahkan kamper dari pasir. Caranya kita panaskan, kemudian kita tutup di sini dengan penutup kaca yang tahan panas. Di atasnya kita beri es batu. Es batu ini fungsinya untuk mendinginkan. Nah, nanti ketika panasnya ini sudah sesuai, nanti kapur barusnya itu akan berubah wujud menjadi gas. Kapur barus kan di sini wujudnya padat. Disaring tidak bisa, ya. Difiltrasi tidak akan bisa, ya. Kemudian nanti si kapur barus ini nanti dia akan menyublim, berubah menjadi gas. Nah, karena di sini ada tutup yang menghalangi, maka si kapur barusnya itu akan berkumpul di sini, di atas sini. Es batu ini fungsinya adalah untuk mendinginkan. Nah, nanti kapur barus yang menyentuh ke dasar es batu ini, dia mengalami pendinginan kembali dan dia akan berubah menjadi kristal kembali. Dan nanti pada akhirnya di sini, di atasnya sini akan timbul kristal-kristal dari kapur barus tadi. Itu teknik sederhana dari sublimasi. Maaf, ini Ibu salah menuliskan, ini seharusnya sublimasi ya, bukan destilasi. Sublimasi. Yang terakhir sekarang kromatografi. Nah, kromatografi itu adalah proses pemisahan campuran di mana komponen-komponen yang dipisahkan didistribusikan di antara 2 fase, yaitu fase tetap atau fase stasioner dan fase bergerak. Nah, di sini kromatografi ini yang biasa atau yang sederhana ini digunakan untuk memisahkan zat warna pada tinta. Ibu perlihatkan contohnya. Misal nih, dalam satu warna tinta, misalkan kita punya tinta, punya spidol, warna tintanya itu hitam. Nah,
apakah di dalam warna hitam itu hanya betul-betul hitam saja? Ternyata tidak. Di dalam di dalam tinta yang berwarna hitam itu bisa jadi dia memiliki berbagai macam warna. Nah, kita bisa mengujinya dengan teknik kromatografi. Caranya sederhana sekali. Yang pertama, siapkan wadah, kemudian wadahnya ini kita isi dengan air. Airnya sedikit saja. Nah, setelah diisi dengan air, kita siapkan misalkan ini boleh kertas saring, boleh misalkan kain. Kain ini kemudian di bagian bawahnya kita teteskan tinta yang akan kita uji tadi, misalkan tinta hitam. Kita teteskan tinta hitam di bagian ujung kain di bagian bawah, tetapi sisakan sedikit bawahnya. Nah, setelah tintanya diteteskan, satu tetes saja, misalkan ini warna hitam, tinta warna hitam, diteteskan, kemudian kainnya tadi kita celupkan ke dalam air. Tetapi jangan sampai mengenai tintanya. Cukup ujung dari kainnya saja. Nah, air tadi ketika air itu menyentuh kain, dia akan merambat. Nah, merambat ke atas. Tinta yang di dalam kain tadi, yang kita teteskan di kain tadi, dia akan ikut merambat. Nah, kecepatan merambat dari tinta itu, kecepatan merambat masing-masing warna pada tinta itu berbeda-beda. Misal, kalau di dalam tinta itu ada warna kuning kuning itu akan merambat ke atas. Nah, kemudian kalau misalkan di dalam tinta ini ada warna biru juga akan merambat ke atas. Tapi karena warna biru dan warna kuning ini kecepatan merambatnya berbeda, dia akan kelihatan terjadi perbedaan warna. Yang tadinya hanya hitam saja, bisa ada biru, bisa ada kuning. Jadi kita bisa tahu bahwa di dalam tinta yang berwarna hitam ini ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru, dan warna-warna lainnya. Nah, itu adalah teknik sederhana dari kromatografi. Nah, untuk teknik pemisahan campuran sudah selesai, berarti materi kita untuk bab pertama tentang materi dan perubahannya cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas materi baru, bab yang baru. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.